Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, episode yang lalu kita membahas potongan awal dari surah Al-Baqarah ayat 233 yang dijelaskan di dalam tafsir At-Tanwir. Nah, kita akan melanjutkan pada episode ini pada potongan berikutnya. Untuk mengulang ayat potongan yang awal akan saya bacakan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusuinya secara sempurna. Nah, yang akan kita jelaskan adalah lanjutan dari potongan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah menderita juga karena anaknya, dan demikian juga ahli waris berkewajiban yang demikian pula. Para pemirsa yang budiman, di dalam ayat ini diwajibkan kepada setiap ayah untuk menanggung kebutuhan hidup istrinya atau ibu yang menyusui anaknya, baik masih berstatus dia sebagai istri ataupun sudah diceraikannya secara patut sesuai dengan kemampuan kesanggupan sang suami. Nah, kewajiban ini bermanfaat supaya ibu dapat melaksanakan kewajiban terhadap bayinya dengan sebaik mungkin tanpa dibebani oleh pikiran dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, hal ini harus dipahami bersama bahwa menyusui itu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan oleh seorang ibu. Menyusui itu membutuhkan energi, keterlibatan rohani, juga jasmani. Oleh karena itu, para suami dituntut untuk membantu istrinya supaya dapat melaksanakan tugas berat ini, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan makan dan pakaiannya. Nah, selain mencukupi kebutuhan hidup, sang suami juga diharapkan bisa membantu meringankan beban pikiran dan jasmani, membesarkan hati, memberikan perhatian, dan memberikan motivasi agar tugas ini terasa lebih ringan dan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin oleh seorang istri. Nah, pertanyaan memang yang muncul adalah, apakah kewajiban ayah ini terkait dengan penyusuan yang dilakukan oleh ibu atau karena status ibu sebagai istri? Pemirsa yang budiman, ada yang berpendapat bahwa ayat ini khusus untuk istri yang telah ditalak. Artinya, ayah diwajibkan memberi makan dan pakaian sebagai imbalan dari penyusuan kepada istri yang telah ditalak. Adapun untuk ibu yang berstatus istri, maka kewajiban memenuhi kebutuhan makan dan pakaian itu adalah atas dasar hubungan suami istri. Karena itu, kalau ibu menuntut pembayaran atas penyusuan yang dilakukannya, suami wajib memenuhi apabila tuntutan itu wajar. Para pemirsa yang budiman, sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa
pemberian makanan dan pakaian itu adalah sebagai nafkah kepada wanita disebabkan hubungan suami istri, bukan ujrah, bukan upah. Sehingga tidak timbul pemikiran bahwa setiap ibu pasti menerima upah dari penyusuan anaknya. Karena itulah ayat ini dimulai dengan lafal al-walidat. Berbeda halnya dengan Quran surat At-Talaq ayat 6 yang menyatakan lafal ujrah ketika Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Karena memang ayat ini berbicara tentang wanita yang ditalak. Lebih lanjut dikatakan bahwa ayat ini tidak membicarakan tentang boleh tidaknya seorang ibu yang masih berstatus istri ataupun dalam masa iddah untuk minta upah atas penyusuan anaknya. Karena yang paling mudah dipahami dari ayat ini adalah bahwa para ibu itu wajib menyusui anaknya selama tidak ada larangan syar'i. Nah, pemirsa yang budiman, dalam ayat ini ayah disebut dengan al-mauludi lahu, bukan al-walid. Padahal keduanya mempunyai pengertian yang sama. Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa anak itu kepunyaan ayah, bukan kepunyaan ibu. Anak juga dibangsakan kepada ayah, bukan dibangsakan kepada ibu. Sehingga seakan-akan para ibu hanya melahirkan anak untuk suami mereka. Dengan demikian, karena ibu telah mengandung anak ayah dan menyusuinya, maka diwajibkan kepada ayah atau suami untuk memberikan nafkah yang cukup kepada ibu atau istri agar ia dapat melaksanakan tugasnya, menyusui dan menjaga bayinya dengan baik. Hendaklah nafkah yang diberikan itu sesuai dengan keadaan istri dan tingkat kebutuhan di mana ia hidup, serta disesuaikan dengan kemampuan suami. Sementara tentang perintah bil ma'ruf, di ujung panggalan ayat ini terkait bahwa seseorang juga tidak dibebani, melainkan hanya sebatas kemampuannya. Suami diwajibkan memenuhi kebutuhan sandang pangan istri yang menyusui sesuai dengan kemampuannya. Dan istri juga melaksanakan tugas menyusui anaknya sesuai juga dengan kemampuannya. Nah, ukuran kesanggupan itu tidak bisa diukur sama rata dengan nominal tertentu, tetapi disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya supaya memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, dalam lanjutan ayat di atas, Allah menjelaskan alasan dari penetapan aturan di atas, yaitu mencegah terjadinya penganiayaan satu terhadap yang lainnya dengan firman-Nya, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula ayah menderita kesengsaraan pun juga karena anaknya. Artinya, hendaklah kedua belah pihak, suami dan istri, melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan jangan saling menyulitkan atau menganiaya karena alasan bayinya. Misalnya, ketika terjadi perceraian, suami mengambil paksa anak dari ibunya atau melarang menyusuinya. Tentu hal itu sulit dan menyusahkan seorang ibu, karena ia dipisahkan dengan buah hati yang sangat disayanginya. Hal yang sama ketika ayah memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup ibu dan anaknya,
sehingga ibu kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Ibu juga tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya karena benci kepada ayahnya disebabkan tidak mempunyai biaya untuk mengupah orang lain sehingga tidak ada orang yang bisa menyusui anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan bimbingan yang luar biasa kepada orang tua untuk memperhatikan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun, jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri itu berdampak negatif kepada anak-anak mereka, seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan, kemarahan kepada pasangannya. Dalam realitas kehidupan, tidak sedikit anak-anak yang terabaikan, terutama oleh orang tua yang bercerai. Bahkan mereka diajari untuk membenci salah satu dari kedua orang tuanya. Hal ini tentu tidak boleh terjadi karena anak adalah masa depan dan salah satu investasi yang berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Demikian potongan dari surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai kelanjutan dari episode yang sebelumnya di ayat yang sama, dan kita masih menyisakan potongan ayat ini untuk kita jelaskan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus mengikuti tafsir At-Tanwir ini hingga pada episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.